ke Onya Fun, opininya Vanessa. Sebelum kita tinggal film-film lagi nih, aku mau ngasih dulu satu pantun buat kalian semua. Siang hari minum Popeyes durian, segar-segar jualannya Pak Atong. Untuk menemani pekan akhir kalian, enaknya nonton Onya Fun dong, asik. Nah, hari ini kita akan mereview satu film yang khususnya untuk pencinta-pencinta sejarah nih. Siapa nih yang suka sejarah di sini? Kalau yang membahas film satu ini berlatar belakangkan dengan perang Nazi, di mana Nazi dulu itu gak suka sama orang Yahudi, atau bisa juga disebut dengan tragedi Holocaust. Nah, dalam film ini tersebut merupakan kisah nyata yang diambil dari sejarah itu, guys. Coba ya kita putar buat cuplikan dari filmnya. I know it's hard, but we're all having to say goodbye to our friends for the time being. Moving? Where to? The thing about being a soldier is that if your country needs you to go somewhere, you'll go. Think of it as an adventure, like in one of your books. Children, look. Our new home. What are you doing? Exploring! No, not at the back. Hello. How old are you? 8. Me too. Why do you wear pajamas all day? The soldiers. They took all our clothes away. My dad's a soldier, but not the sort that takes people's clothes away. That one there, 2 there. This one. No, that one. Here. No. It's a work camp. They're in there because they're the enemy. The enemy? All you need to know about my work here, Bruno, is that it's very important to our country. The work your father is doing here is history in the making. Is everything all right? We can't find Papa. I'm a soldier. Soldiers fight wars. That isn't war! It's a vital part of it. We're not supposed to be friends, you and me. We're meant to be enemies. Dad's a good man. Of course he is. Nah guys, judul film tadi itu namanya The Boy in Striped Pajamas, menceritakan seorang anak laki-laki yang tinggal di wilayah Auschwitz, Berlin, mengikuti kedua orang tuanya dan juga kakak perempuannya. Namun ayahnya adalah seorang komandan militer dan juga yang ingin berpindah tugas ke wilayah terpencil, sehingga keluarga itu harus ikut dengan ayahnya ke wilayah terpencil tersebut dan tinggal bersamanya. Nah, singkat cerita itu, Bruno itu adalah bocah 9 tahun yang ingin mempunyai teman. Dia itu benar-benar sendirian, guys, gak ada satupun di lingkungannya yang punya teman gitu. Hanya ada kayak ajudan-ajudannya aja. Nah, dari situ dia kan kesepian, guys, jadi mainnya tuh kayak bolanya atau enggak puzzle-puzzlenya gitu. Nah, suatu hari saat dia main bolanya itu dia mainkan di depan halaman rumahnya kan, tapi ternyata bola tersebut malah terlempar ke belakang rumahnya, guys. Dan sebelumnya ibunya itu minta kalau gak boleh ke belakang rumah. Penasaran dong si bocah ini tuh, akhirnya dia ke belakang rumah untuk melihat ada apa sih di sana kira-kira. Nah, dilihatnya lah ada suatu wilayah yang ditutupi oleh jaring-jaring dan ada 2 gudang seperti kayak gudang pembakaran gitu, karena baunya nggak enak banget, guys. Nah, dari situ dia melihat ada seorang bocah laki-laki, umurnya juga ternyata seumuran dengan dia, namanya adalah Samuel. Bertemanlah mereka di situ. Sambil berteman-teman, setiap hari dibawain kayak bekal atau sandwich
Ketika bapaknya Samuel ini tuh nggak ada guys. Nah mau dicari deh sama kedua bocah ini. Nah si Bruno ini mikirin caranya gimana sih biar bisa masuk ke dalam jaring-jaring tersebut. Nah akhirnya si bocah Bruno ini masuk deh, dia gali-gali di situ, gali-gali tanah, kemudian masuk dan melepas pakaiannya dan mengganti pakaiannya juga sama seperti kayak Samuel gitu, yang ada kayak nomor urutnya gitu di sini, sesuai dengan kayak pajamas gitu. Nah, singkat cerita, setelah itu tentara-tentara yang berjaga di situ menyuruh mereka berdua untuk mandi bersama dengan orang-orang yang sudah ada nomor urutnya gitu guys. Sudah masuk ke dalam ruangan yang gelap gitu, ternyata mereka tuh bukan hanya disuruh mandi, tapi mereka malah ditaburi bubuk mesiu. Kalau kalian tahu bubuk mesiu itu adalah bubuk yang dipakai buat bahan peledak seperti bom atau kembang api. Nah, jadi ditaburin mereka di situ. Karena panik mereka di situ, mereka kan gak bisa teriak karena dikunci kan. Ternyata ya, ini cukup menyakitkan sih guys, karena akhirnya malah mengenaskan bahwa mereka semua yang ada dalam ruangan tersebut malah meninggal dunia. Oh my goodness, ini film benar-benar bikin sedih banget sih guys. Oke, dari keseluruhan ceritanya, untuk alur ceritanya aku kasih untuk ratingnya 9/10. Untuk aktor dan aktrisnya aku kasih ratingnya 9/10 karena apalagi pas mamanya nangis itu guys. Mamanya nangis benar-benar itu scene-nya terharu banget, sedih, kesel, semua campur aduk deh guys. Buat sinematografinya 8,5/10 dan suara dan musiknya aku kasih 8/10. Yang bikin aku ngasih rating bagus buat film ini tuh karena film ini tuh benar-benar kebawaannya sedih banget guys, benar-benar kayak merindingnya dapet, terus juga emosionalnya juga dapet. Nah siap-siap sih kalau misalnya kalian buat nonton ini, siap-siap banjir sih, harus bawa tisu segepok. Oh my god. Harus bawa. Jadi cerita benar-benar bikin tertarik sih buat pencinta sejarah, dan khususnya buat orang-orang yang suka film-film barat atau film-film kayak perang gitu. Dengan kisah persahabatan yang bisa direlasikan tersebut, dan endingnya cukup menyakitkan dan cukup intens lah buat menambah ketegangan cerita tersebut. Film ini berhasil mendapatkan rating 7,7/10 di IMD. Tapi aku heran deh kenapa ya ratingnya se-underrated ini, karena filmnya sudah mengemas dengan baik dan juga ceritanya cukup menarik buat ditonton gitu. Menurut aku ceritanya tersebut itu dapat menjelaskan keseluruhan dari perang Nazi itu seperti itu, kayak kejam dan juga nggak ada kemanusiaan lah. Ya oke, segitu dulu ya buat hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar bisa nantikan video-video aku lainnya. Sampai jumpa, semoga harimu menyenangkan. Bye bye.